Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang seberapa dalamkah lautan itu. Sekitar 70% permukaan bumi kita dikelilingi oleh lautan dan 96 air yang ada di bumi adalah air laut. Jadi bumi kita sebenarnya adalah sebuah planet samudra. Namun pengetahuan manusia tentang misteri lautan itu sangat dangkal. Konon katanya tidak lebih dari 5%. Rasio pemahaman ini kurang lebih sama seperti pengetahuan kita tentang alam semesta. Pada kesempatan ini, mari kita pahami sejenak tentang samudra misterius ini. Tahukah Anda seberapa dalam rata-rata kedalaman lautan ini? Jawabannya adalah 3.680 meter. Kedalaman ini mirip dengan ketinggian Puma Punku, yakni sebuah situs bersejarah yang terletak di dalam kompleks situs Tiwanaku, kota Tiwanaku, Bolivia Barat. Jadi rata-rata ketinggian daratan global hanya 860 meter. Dibandingkan dengan daratan, lautan itu sangat dalam dan luas. Bagian laut yang paling dalam berada di Palung Mariana, yang kedalamannya lebih dari 11.000 meter, jauh lebih tinggi dari Gunung Everest. Dari puncak Gunung Everest hingga titik terdalam Palung Mariana, total ada sekitar 20.000 meter. Selanjutnya, kita dalami sejenak lautan ini. Kedalaman renang manusia yang normal tidak lebih dari 3 meter. Daerah bawah laut 20 hingga 30 meter merupakan terumbu karang dan tempat tumbuh-tumbuhan air. Kedalaman 40 meter ini merupakan kedalaman maksimum dari rekreasi umum penyelam. Jika kedalaman penyelaman melampaui 40 meter, maka kita akan mengalami nyeri sendi dan pusing. Gejalanya mirip dengan altitude sickness atau penyakit ketinggian takut ketinggian. Anehnya, kita juga akan mengalami gejala ini saat berjalan naik atau turun sebagai tanda agar Anda tidak ke area itu. Untuk diketahui, kolam renang terdalam di dunia di kisaran 40 meter. Di sebuah hotel di Italia terdapat hotel yang khusus disediakan untuk para pecinta diving. Orang-orang yang suka diving umumnya menginap di hotel ini. Mereka bisa menyelam di kolam renang yang sangat aman ini. Pada kedalaman 70 meter, manusia akan mengalami halusinasi. Ikan terbesar di dunia, hiu paus umumnya hidup di perairan ini. Lanjut di kedalaman 100 meter. Ini adalah kedalaman ekstrim penyelam profesional. Di kedalaman ini merupakan area kehidupan gurita Pasifik Utara. Gurita ini bisa berubah warna seperti bunglon dan sangat besar. Panjangnya 6 meter, sehingga sering dianggap monster laut pada zaman dahulu. Kedalaman 130 meter. Ini adalah kedalaman terdalam dalam upacara pernikahan bawah air yang pernah diadakan di dunia saat ini. Pada tahun 2014, sepasang sejoli orang Jepang dan Amerika menggelar pernikahan di kedalaman ini. Keduanya penyelam profesional yang ingin mengadakan pernikahan yang sulit dilakukan orang lain. Pernikahan itu digelar di Thailand. Pendeta juga ikut menyelam bersama mereka. Lanjut di kedalaman 200 meter. Biasanya di bawah 200 meter di bawah air, kita menyebutnya laut dalam karena di bawah kedalaman ini cahaya tidak cukup untuk menghasilkan fotosintesis. Jadi pada dasarnya tidak ada tumbuhan hijau di bawah kedalaman ini. Akan tetapi, di kedalaman ini ada sejenis ikan, yakni ikan raja hering. Ukurannya sebesar ini. Spesies ini juga disebut juga The Dragon King, sangat panjang. Ada sejenis olahraga ekstrim yang disebut free diving, yaitu kedalaman selam tanpa alat bantu pernafasan, atau seberapa jauh Anda bisa berenang atau berapa lama Anda bisa menahan nafas. Rekor dunia saat ini, penyelaman terdalam adalah seorang warga Austria bernama Herbert Nutsch. Pada bulan Juni 2007, Nutsch menyelam sampai kedalaman 214 meter sehingga dia mencatat rekor baru dunia. Tahun 2012, Nutsch menyelam lebih dalam lagi, sampai 253 meter di dekat Santorini, Yunani. Ini sama dengan ketinggian gedung pencakar langit 70 lantai, suatu rekor dunia yang spektakuler yang belum bisa dilakukan oleh orang lain dan biasanya mustahil untuk dicapai. Entah berapa lama dia bisa menahan nafas,
Tapi rekor dunia untuk menahan nafas dalam turnamen ini hanya 11 menit menahan nafas di dalam laut. Tapi ini bukan yang terlama. Di air yang tenang misalnya di kolam renang, waktu menahan nafas paling lama adalah 22 menit 22 detik. Ini adalah rekor yang dipecahkan oleh Stig Sepperensen asal Denmark. Namun ia menggunakan oksigen murni saat menahan nafas. Ia menghirup oksigen murni lalu menahan nafas. Tetapi orang yang melakukan penyelaman ekstrim seperti mereka umumnya dapat menahan napas lebih dari 5 menit. Lanjut di kedalaman 300 meter. Di kedalaman ini Anda bisa bertemu dengan kepiting besar yang sering disantap semua orang. Kepiting laba-laba Jepang, kakinya sangat panjang, sementara kepalanya sangat kecil. Panjang kakinya bisa mencapai 4 meter dalam kondisi lurus. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa kedalaman maksimum seseorang menyelam tanpa alat bantu apapun adalah 214 meter. Sementara seseorang bisa menyelam hingga kedalaman 332 meter dengan alat bantu pernapasan seperti tabung oksigen. Ini adalah rekor penyelam asal Mesir bernama Ahmed Gamal Grab pada tahun 2014. Pada tahun 2014, Ahmed Gamal Grab menyelam dengan alat bantu pernapasan dan membutuhkan waktu 15 menit untuk menyelam kedalaman ini. Awalnya dia ingin menyelam hingga 350 meter, tetapi dia kehilangan kesadaran ketika menyelam hingga 332 meter, kemudian muncul berbagai halusinasi. Jadi Ahmed Gamal Grab hanya mampu menyelam di kedalaman ini lalu naik ke atas. Hanya butuh 15 menit untuk menyelam, tetapi butuh 13 jam untuk naik. Jadi rekor ini menghabiskan total waktu 14 jam. Mengapa sangat lambat saat naik? Hal itu karena tabung oksigen yang dibawanya bukan hanya berisi oksigen, tapi juga nitrogen dan berbagai gas lainnya. Setelah dia menghirup gas-gas ini, semua gas ini tertekan ke dalam darahnya. Mungkin dia sendiri hanya berupa gelembung, tapi semuanya kosong sampai pada tekanan itu. Jika naik dengan cepat, gelembung di pembuluh darah ini akan membesar dengan cepat, kemudian pecah, atau terjadi keracunan oksigen yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada mata, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf pusat. Oleh karena itu, harus naik secara perlahan-lahan agar gas dalam darahnya perlahan-lahan kembali lagi melalui paru-paru. Oleh karena itu harus naik secara perlahan dengan kecepatan 25 meter per jam. Itulah sebabnya butuh waktu 13,5 jam untuk naik ke atas. Namun penyelamannya dikawal oleh 30 anggota staf yang menyaksikan bagaimana dia menyelam, jadi relatif aman. Ini adalah rekor dunia sejauh ini, dan mungkin tidak ada yang bisa memecahkan rekor ini lagi. Sebagai tambahan, umumnya kapal selam beraktivitas di kisaran antara 300 meter hingga 500 meter di bawah air. Lanjut di kedalaman 500 meter. Pada kedalaman ini, bukan lagi dunia manusia yang disebutkan sebelumnya adalah dunia manusia. Sekarang kita memasuki dunia hewan. Paus biru, sebagai hewan terbesar di dunia, kedalaman maksimumnya adalah 500 meter. Ikan paus biru tidak hanya berukuran besar, tetapi raungannya juga sangat keras, bisa mencapai 188 desibel di dalam air, lebih keras dari raungan jet tempur. Suaranya bisa mencapai jarak hingga 1.600 km dan mampu mendatangkan sekelompok paus yang jaraknya 1.600 km melalui raungannya ini. Selain paus biru, satu lagi makhluk yang tak terbayangkan Anda bisa berenang di area ini, yaitu penguin kaisar yang bisa dengan mudah menyelam hingga lebih dari 500 meter dan bisa berenang hingga lebih dari 500 meter dalam tempo 10 menit. Ini adalah unggas yang paling anti tekanan. Kedalaman ini kira-kira setinggi gedung Taipei 101. Pada kedalaman 600 meter, ada spesies ikan bernama Bereleye Pacific. Ikan ini berkepala transparan. Ada 2 bola di sini yang merupakan matanya yang selalu menghadap ke atas. Ikan ini tidak bisa melihat ke depan, hanya bisa mendongak atau melihat ke atas. Artinya ikan ini tidak perlu melihat ke bawah dan sama sekali tidak bisa dibawa ke atas karena akan meledak saat dibawa ke atas. Jadi kedalamannya hampir sama dengan Tokyo Skytree
gedung yang sebelumnya disebut New York Tokyo Tower. Lanjut di kedalaman 700 meter adalah tempat tinggal belut Eropa. Banyak yang suka unadon, yakni makanan Jepang berbahan dasar belut, berupa nasi yang di atasnya diberi unagi yang dimasak cara kabayaki. Menurut Anda, apakah belut itu hidup di sungai? Sebenarnya, sebagian besar belut hidup di laut, namun akan kembali ke sungai setelah bertelur, dan para pecinta belut pun menangkapnya untuk dijadikan hidangan. Lanjut di kedalaman 900 meter. Cumi-cumi raksasa panjangnya lebih dari 10 meter, matanya sebesar kepala. Anda mungkin mengira cumi-cumi raksasa itu sangat langka. Sebenarnya cumi-cumi raksasa ini mungkin cukup banyak, hanya saja kita jarang sampai di kedalaman itu, jadi jarang ditemui. Lalu bagaimana mengetahui cumi-cumi raksasa ini sangat banyak? Nanti akan kita bahas kembali informasinya yang berhubungan dengan jumlah cumi-cumi raksasa ini. Lanjut di kedalaman 1000 meter. Ini sudah masuk ke zona semi laut dalam. Tidak ada cahaya sedikit pun di area ini. Semuanya serba gelap. Selain itu sedikit hewan yang hidup di daerah ini. Lanjut di kedalaman 1300 meter. Ada salah satu penyu terbesar di antara penyu laut, yakni penyu belimbing yang hidup di daerah ini. Penyu jenis ini memiliki cangkang yang lunak, biasanya akan ke pantai untuk bertelur, kemudian kembali ke tempat yang begitu dalam, dan di kedalaman ini juga terdapat hiu yang sangat mengerikan, yaitu hiu goblin. Karena bentuknya yang sangat mirip goblin, sehingga disebut juga hiu goblin. Untuk diketahui, goblin adalah sejenis makhluk supranatural yang muncul dalam dongeng-dongeng dan kisah-kisah fiksi fantasi. Mungkin Anda tahu apa itu hiu goblin. Ciri terbesarnya adalah moncong dan rahangnya terpisah. Moncongnya yang khas memanjang berfungsi untuk proses makan di kegelapan laut. Moncong dengan ampula elektronik sensorik Lorenzini ini mampu mendeteksi medan listrik yang kecil yang diproduksi oleh mangsa mendekat seperti cephalopoda dan krustasea. Rahangnya kemudian dapat memanjang dengan cepat, hampir ke ujung moncongnya untuk menangkap mangsanya. Lanjut pada kedalaman 1700 meter. Di kedalaman ini ternyata terdapat spesies yang sangat lucu menarik. Namanya anjing laut gajah selatan, yang merupakan spesies anjing laut besar. Hidungnya juga sangat besar. Anjing laut ini dapat menyelam hingga di kedalaman ini. Anjing laut gajah selatan dewasa bisa mencapai berat hingga 5 ton dan panjangnya hampir 7 meter. Di kedalaman 2000 meter ini sangat menakutkan. Di kedalaman ini terdapat sesosok makhluk hitam mirip karakter Venom film. Makhluk ini seperti monster alien. Begini wujudnya. Berwarna hitam, gigi yang runcing, mirip dengan monster dalam film Venom. Ia memiliki jenggot di bawahnya, dan di jenggotnya sekilas tampak seperti bola lampu yang dapat memancarkan cahaya. Warnanya hitam, tidak ada yang bisa melihatnya. Dan jika sesuatu bersinar pada tubuhnya, dapat menarik ikan lain, kemudian dilahap seketika dari kegelapan. Pada kedalaman 3000 meter, ini sudah memasuki zona laut dalam. Pada kedalaman ini, suhu air hanya 1-2 derajat, serba gelap. Tekanan air lebih dari 300 atmosfer, jadi jarang terlihat ikan di kedalaman ini. Tapi ada sejenis ikan yang sangat besar yang hidup di sini, yaitu paus sperma atau paus kepala kotak. Paus sperma ini bisa menyelam hingga kedalaman 3000 meter, dan tidak ada yang menyelam lebih dalam lagi darinya. Lalu apa yang dilakukannya sampai di kedalaman ini? Ia menyelam ke kedalaman ini untuk mencari cumi-cumi raksasa, karena ia suka memakan cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi raksasa tidak dapat menyelam lebih dalam dari ini. Ia mampu menahan nafas lebih dari 1 jam. Kemudian saat naik lagi untuk mengambil nafas, paus sperma pun memangsanya. Lalu bagaimana mengetahui ada banyak cumi-cumi raksasa di kedalaman ini? Melalui paus sperma ini. Saat paus sperma ditangkap dan dibedah, akan tampak sejumlah besar moncong cumi-cumi raksasa di dalam perutnya. Seluruh bagian tubuh cumi-cumi raksasa lunak, hanya moncongnya yang keras. Jadi saat tidak bisa dicerna oleh paus sperma, moncongnya akan tersimpan di perutnya. Jadi bisa disimpulkan dengan melihat dari moncong-moncong di dalam perutnya.
Paus sperma di seluruh dunia memakan sekitar 5 juta cumi-cumi raksasa setiap tahun. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak cumi-cumi raksasa yang ada di bawah air ini. Lanjut di kedalaman 3.800 meter. Di kedalaman ini terbaring abadi sebuah kapal bernama Titanic. Titanic dan Jack tenggelam hingga di kedalaman ini pada tahun 1912. Lebih dari 1 abad telah berlalu hingga saat ini, namun kapal-kapal tersebut belum diangkat ke daratan. Lagi pula kapal-kapal ini telah didaftarkan sebagai warisan budaya bawah air dan dilarang mengangkatnya ke atas. Kalau mau berkunjung, mungkin tidak akan diizinkan. Tapi James Cameron, sutradara yang membuat film Titanic, pernah 33 kali ke sana. Lanjut di kedalaman 4.000 meter. Di kedalaman ini hiduplah spesies yang disebut Viper Sloan atau Viper Pislon, yakni ikan naga predator. Giginya panjang. Ikan laut dalam jenis ini tidak akan membiarkan mangsanya lolos begitu digigit olehnya. Hal ini dikarenakan persediaan makanannya sangat sedikit. Kedalaman 6.000 meter. Ini sudah masuk ke dasar laut yang sangat dalam. Di Jepang ada kapal selam bernama Shinkai 6500, yakni submersible penelitian berawak yang dapat menyelam hingga kedalaman 6.500 meter pada tahun 1989. Tapi kemudian pada tahun 2012, kapal selam Tiongkok Qiaolong menyelam hingga 7.000 meter. Pada kedalaman 8.178 meter, ini merupakan titik terdalam tempat ditemukan spesies ikan. Pada April 2017, tim penjelajah laut dalam Tiongkok menemukan ikan berwarna putih pada kedalaman 8.150 meter. Kemudian pada bulan Agustus, tim penjelajah laut Jepang juga menemukan ikan yang sama di tempat ini, dan belakangan ditemukan sejumlah spesies ikan ini. Tim Jepang memberi mereka sejumlah udang atau makanan lainnya, dan mereka pun berenang menghampiri dan memakannya. Sampai saat ini, ikan-ikan itu belum mempunyai nama resmi. Ikan ini masih dinamakan Mariana snailfish. Tidak diketahui secara pasti apakah spesies ikan ini bisa berenang ke tempat yang lebih dalam, atau apakah ada spesies ikan lain di tempat yang lebih dalam. Lanjut di kedalaman 10.660 meter. Di kedalaman ini ditemukan sejenis hewan Protozoa yang sangat besar. Walaupun merupakan organisme bersel tunggal, tapi panjang tubuhnya 20 cm. Ini adalah hewan yang sangat primitif. Jadi pada zaman primitif ratusan juta tahun yang lalu, organisme bersel tunggal ini mungkin ukurannya sebesar ini. Selanjutnya mari kita lihat tempat terdalam di lautan, yaitu kedalaman Challenger. Adalah titik terdalam samudera yang pernah diketahui. Terletak di Samudra Pasifik, tepatnya di Palung Mariana, Filipina. Kedalaman tempat ini adalah 11.034 meter. Palung ini terdeteksi sedalam itu tahun 1950-an. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Sonar terdalam hanya bisa mendeteksi antara 1.000 meter hingga 2.000 meter. Pengukuran itu diukur dengan ledakan bom yang menghasilkan gelombang suara setelah meledak, kemudian dianalisis berdasarkan gelombang suara dan terdeteksi sedalam itu. Sejauh ini, total ada 4 orang yang telah mencapai kedalaman ini. 2 di antaranya mencapai kedalaman tersebut pada tahun 1960. Seorang letnan Angkatan Laut Amerika bernama Don Walsh dan insinyur Swiss bernama Jacques Pichard. Mereka mencapai dasar laut pada kedalaman 10.916 meter dan membutuhkan waktu 5 jam untuk menyelam di kedalaman ini. Tetapi ketika mereka sampai di dasar laut, mereka menemukan jendela yang retak dan segera naik ke permukaan. Tetapi sebelum naik, mereka mengamati sejenak sekelilingnya dan tak disangka yang mereka temukan adalah flatfish atau lebih dikenal dengan sebutan ikan sebelah dan udang. Penyelaman berikutnya sampai di kedalaman ini adalah Cameron pada tahun 2012. Cameron menyelami kedalaman ini dengan pendanaan dari National Geographic dan Rolex. Dia bertahan di dasar laut lebih dari 2 jam. Menurutnya dia melihat sesuatu seperti udang yang panjangnya 3 cm dan tidak melihat yang lain. Menurut Cameron, dasar lautnya seperti permukaan bulan, tandus dan gersang. Orang terakhir yang mencapai kedalaman ini tercatat pada April dan Mei 2019.
Orang ini menyelam kedalaman ini 2 kali selama 2 bulan berturut-turut. Dia adalah seorang penjelajah bawah laut Amerika dan pemegang saham dari dana ekuitas swasta bernama Viktor Veskovo. Viktor Veskovo menyelam hingga 10.928 meter. Menurutnya dia tidak bisa melihat apa-apa di dasar laut, melainkan setumpukan kantong sampah. Jutaan ton plastik masuk ke lautan setiap tahun, tetapi sedikit yang diketahui tentang di mana plastik-plastik sebanyak itu berakhir. Pada tahun 1960-an ada flatfish atau lebih dikenal dengan sebutan ikan sebelah dan udang di bagian bawah. Sampai pada tahun 2012 kemudian hanya ada udang, tidak ada flatfish lagi. Di tahun 2019 yang tersisa hanya kantong sampah. Jadi rasanya tidak akan sedalam itu lagi saat pergi ke sana di masa mendatang. Saat ini hanya ada 4 orang yang pernah menjelajahi di bagian terdalam lautan, jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang pergi ke bulan. Dengan menjelajahi dasar laut itu sebenarnya sangat membantu kita untuk lebih memahami alam semesta. Hal itu memungkinkan kita untuk memahami batas-batas biologi survival. Saat ini yang diketahui bahwa organisme dapat hidup tanpa cahaya, jadi tidak perlu mencari makhluk ini di sekitar bintang. Air itu mutlak diperlukan. 94% makhluk di dunia adalah makhluk air. Makhluk darat seperti kita ini sangat langka, dan meskipun kita hidup di darat, kita membutuhkan air untuk bertahan hidup. Saat ini tidak ada organisme yang diketahui bisa hidup tanpa air. Namun makhluk yang diketahui tanpa air juga tidak akan mati. Itu adalah beberapa mikroorganisme yang diketahui sejauh ini yang dapat memasuki keadaan mati suri. Atau dengan kata lain tidak ada metabolisme sama sekali dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi begitu diberikan setetes air, maka organisme ini akan seketika hidup kembali. Sampai di sini ulasan kami. Mata ketiga membawa Anda untuk memandang dunia. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.